Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistiono dari kelas PTN 02. Pada video kali ini saya akan menjawab beberapa soal dari mata kuliah Analisis Sistem Tenaga Listrik kedua dari kelompok 2 yang terdiri dari 3 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Sulistiono. Kemudian yang kedua yaitu Aksatullah, dan yang ketiga yaitu Johan Setiawan. Baik, untuk pemateri pertama yaitu saya yang akan menjawab soal dari 11.6, di mana soalnya adalah tegangan pada terminal suatu beban seimbang yang terdiri dari 3 buah resistor dengan 10 ohm yang terhubung ke Y, dan yang terhubung ke Y adalah tegangan fase A terhadap fase B adalah 100 dengan sudut kemiringan 0 derajat, dan tegangan fase B terhadap fase C adalah 80,8 dengan sudut kemiringan 121,44 derajat, dan tegangan fase C terhadap fase A yaitu 90 dengan sudut kemiringan 130 volt. Tentukanlah suatu rumus umum untuk hubungan antara komponen-komponen simetris, tegangan saluran dan fasa, yaitu di antara tegangan fase A terhadap fase B urutan positif, dan tegangan fase A terhadap netral urutan positif, dan di antara tegangan fase A terhadap fase B urutan negatif, dan tegangan fase A terhadap netral urutan negatif. Misalkan bahwa tidak ada hubungan ke netral beban, hitunglah arus saluran dari komponen-komponen simetris, tegangan saluran yang diberikan. Ya, baik, dari soal tersebut dapat kita ketahui bahwa tegangan fase A terhadap fase B yaitu 100 dengan sudut kemiringan 0 derajat. Kemudian tegangan fase B terhadap fase C yaitu 80,8 dengan sudut kemiringan 121,44 derajat. Kemudian tegangan fase C terhadap fase A yaitu 90 dengan sudut kemiringan 130 derajat. Baik, kemudian untuk penyelesaian, untuk menghitung tegangan urutan positif, kita menggunakan rumus umum yaitu tegangan fase A terhadap fase B urutan positif sama dengan sepertiga tegangan fase A terhadap fase B ditambah dengan A tegangan fase B terhadap fase C ditambah A kuadrat tegangan fase C terhadap fase A. Kemudian tegangan fase A terhadap fase B urutan positif sama dengan sepertiga 100 dengan sudut 0 derajat ditambah dengan 1 dengan sudut 120 derajat dikali dengan 80,8 dengan sudut 121,44 derajat ditambah dengan 1 dengan sudut 140 derajat dikalikan dengan 90 dengan sudut 130 derajat sama dengan sepertiga 100 dengan sudut 0 derajat ditambah dengan 80,8 dengan sudut minus 1,44 derajat ditambahkan dengan 90 dengan sudut 320 derajat sama dengan sepertiga 100 ditambah dengan 80,77 minus C 2,36 ditambah dengan 88,63 ditambah dengan C 15,63 sama dengan sepertiga dikalikan dengan 269,4 ditambah dengan J 13,594 sama dengan VAB tegangan fase A terhadap fase B urutan positif sama dengan 89,8 ditambah dengan J 4,53 dengan hasil yaitu sama dengan 89,91 dengan sudut 2,89 derajat volt.
Kemudian langkah berikutnya, untuk menghitung tegangan urutan negatif, kita menggunakan rumus tegangan fase A terhadap fase B urutan negatif sama dengan sepertiga tegangan fase A terhadap fase B ditambah dengan A kuadrat tegangan fase B terhadap fase C ditambah dengan A tegangan fase C terhadap fase A. Kemudian setelah kita mengetahui rumusnya, kita menghitung dengan tegangan fase A terhadap fase B urutan negatif sama dengan sepertiga 100 dengan sudut 0 derajat ditambah dengan 1 dengan sudut 240 derajat dikalikan dengan 80,8 dengan sudut minus 121,44 derajat dan ditambahkan dengan 1 dengan sudut 120 derajat dikalikan dengan 90 dikali dengan 90 dengan sudut 130 derajat sama dengan sepertiga 100 dengan sudut 0 derajat ditambah dengan 80,8 dengan sudut 118,56 derajat ditambah dengan 90 dengan sudut 250 derajat sama dengan sepertiga 100 dikurang 38,63 ditambah dengan J 70,90 dikurang 30,78 dikurang J 84,57 hasilnya sama dengan sepertiga 30,59 kurang J 13,6 sama dengan 89,8 dikurang J 4,53 sama dengan hasilnya adalah 11,16 dengan sudut minus 23,95 derajat volt. Baik, setelah kita menghitung tegangan urutan positif dan urutan negatif, selanjutnya kita menghitung tegangan fasa, di mana di sini kita menggunakan rumus tegangan fase A terhadap netral dengan urutan positif sama dengan tegangan fase A terhadap fase B urutan positif per akar 3 dengan sudut minus 30 derajat. Setelah kita mengetahui rumusnya, kemudian kita memasukkan nilainya, yaitu tegangan fase A terhadap netral urutan positif sama dengan 89,91 dengan sudut 2,89 derajat per akar 3 dengan sudut minus 30 derajat sama dengan 51,91 dengan sudut minus 27,11 derajat volt sama dengan 46,21 dikurang dengan J 23,66 volt. Nah, setelah kita menghitung tegangan fase A terhadap netral urutan negatif, kemudian kita menghitung tegangan fase A terhadap netral urutan negatif, di mana rumusnya yang kita gunakan adalah tegangan fase A terhadap netral urutan negatif sama dengan tegangan fase A terhadap fase B urutan negatif per akar 3 dengan sudut 30 derajat sama dengan 11,16 dengan sudut minus 23,95 derajat per akar 3 dengan sudut 30 derajat sama dengan 6,443 dengan sudut 6,5 derajat sama dengan 6,41 ditambahkan dengan J 0,68 volt. Kemudian selanjutnya, setelah kita menghitung tegangan fase A terhadap netral urutan positif dan urutan negatif, kita akan menghitung tegangan fase A terhadap netral total, yaitu
tegangan fase A terhadap netral sama dengan tegangan fase A terhadap netral positif ditambahkan dengan tegangan fase A netral negatif dan ditambah dengan tegangan fase A netral 0, di mana tegangan fase A terhadap netral sama dengan 46,21 dikurang J 23,66 ditambahkan dengan 6,41 ditambah J, 0,68 ditambah 0 sama dengan 52,62 dikurang J 22,98 sama dengan 57,42 dengan sudut minus 23,59 derajat volt. Kemudian kita menghitung arus saluran, di mana arus fase A sama dengan tegangan fase A terhadap netral per R beban sama dengan 57,42 dengan sudut minus 23,59 derajat per 10 sama dengan 5,742 dengan sudut minus 23,59 derajat ampere. Jadi hasilnya adalah hasilnya adalah 5,262 kurang J minus J 2,298 ampere. Baik, kemudian langkah selanjutnya adalah tegangan fase B terhadap netral urutan positif sama dengan tegangan fase A terhadap fase B urutan positif per akar 3 dengan sudut 210 derajat sama dengan 89,91 dengan sudut 2,89 derajat per akar 3 dengan sudut 210 derajat sama dengan 51,91 dengan sudut 212,89 derajat volt. Jadi hasil dari VBN jadi hasil dari tegangan fase B terhadap netral urutan positif sama dengan minus 43,59 dikurang J 28,19 volt. Dan kemudian untuk langkah selanjutnya yaitu tegangan fase B terhadap netral urutan negatif sama dengan tegangan fase A terhadap fase B urutan negatif per akar 3 dengan sudut 150 derajat sama dengan 11,16 dengan sudut minus 23,95 derajat per akar 3 dengan sudut 150 derajat. Kemudian sama dengan 6,44 dengan sudut 126,5 derajat volt. Dan hasil yang kita dapatkan dari tegangan fase B terhadap netral urutan negatif yaitu minus 3,789 ditambah J 5,21 volt. Kemudian setelah kita menghitungnya, langkah berikutnya adalah kita menghitung tegangan fase B terhadap netral total, yaitu tegangan fase B terhadap netral sama dengan tegangan fase B terhadap netral urutan positif dan ditambahkan dengan tegangan fase B terhadap netral urutan negatif dan ditambah dengan tegangan fase B terhadap netral 0 sama dengan minus 43,59 dikurang J 28,19 dikurang 3,789
ditambahkan dengan J 5,21 ditambah 0 sama dengan minus 47,38 dikurang J 23,98 sama dengan 52,66 dengan sudut minus 154,13 derajat volt. Setelah kita menghitung tegangan VCB terhadap netral total, kemudian kita menghitung arusnya terhadap VCB, yaitu tegangan arus VCB terhadap VCB sama dengan tegangan VCB terhadap netral per R beban sama dengan 52,66 dengan sudut minus 154,13 derajat per 10 sama dengan 5,266 dengan sudut 194,13 derajat ampere. Jadi hasil yang kita dapatkan dari menghitung arus terhadap VCB adalah minus 4,738 dikurang J 2,297 ampere. Kemudian selanjutnya kita akan menghitung tegangan fase C terhadap netral urutan positif dan urutan negatif dan netral total. Tegangan fase C terhadap netral total. Baik, yang pertama kita menghitung tegangan fase C terhadap netral urutan positif, yaitu sama dengan tegangan fase A terhadap fase B urutan positif per akar 3 dengan sudut 90 derajat sama dengan 89,91 dengan sudut 2,89 derajat per 3 dengan sudut 90 derajat sama dengan 51,91 dengan sudut 92,89 derajat volt. Dan hasilnya yang kita dapatkan adalah minus 2,62 ditambah dengan C 51,84 volt. Kemudian selanjutnya yaitu menghitung tegangan fase C terhadap netral urutan negatif sama dengan tegangan fase A terhadap fase B urutan negatif per akar 3 dengan sudut 270 derajat sama dengan 11,16 dengan sudut minus 23,95 derajat per akar 3 dengan sudut 150 derajat sama dengan 6,44 dengan sudut 246,5 derajat volt. Dan hasil yang kita dapatkan adalah minus 2,614 kurang J 5,89 volt. Kemudian untuk langkah selanjutnya adalah kita akan menghitung tegangan fase C terhadap netral, yaitu sama dengan tegangan fase C terhadap netral urutan positif ditambahkan dengan tegangan fase C terhadap netral urutan negatif dan ditambah dengan tegangan fase C terhadap netral 0 sama dengan minus 2,62 ditambah dengan J 51,84 dikurang dengan 2,614 dikurang J 5,89 ditambah dengan 0 sama dengan minus 5,234 ditambah dengan J 45,95 sama dengan 46,25 dengan sudut 96,5 derajat. Dan selanjutnya kita hitung arus terhadap fase C-nya, yaitu sama dengan tegangan fase C terhadap netral
per R beban sama dengan 46,25 dengan sudut 96,5 derajat per 10 sama dengan 4,625 dengan sudut 96 dengan sudut 96,5 derajat ampere, dan hasilnya adalah minus 0,524 ditambah dengan J 4,595 ampere. Kemudian untuk langkah terakhir, langkah selanjutnya atau langkah terakhir adalah kita akan menjumlahkan semua arus salurannya, di mana arus terhadap fase A ditambahkan dengan arus terhadap fase B dan ditambah dengan fase C, apakah hasilnya adalah 0. Di mana arus fase A adalah 5,262 dikurang J 2,298 dan B tadi hasilnya adalah minus, maka di sini kita positif ditambah minus, hasilnya adalah minus. Jadi di sini kita kurang, di mana B adalah 4,738 dikurang dengan C 2,297 dan C tadi juga hasilnya juga adalah minus. Jadi di sini kita kurang dengan 0,524 ditambah dengan C 4,595 dan hasilnya adalah 0. Baik, terima kasih. Untuk soal berikutnya saya akan berikan kepada teman kelompok saya untuk melanjutkannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera dan salam kebajikan bagi kita semua. Pertama-tama perkenalkan saya, nama saya Arsadullah, kelas PTE 02, kelompok 2, NIM 220204502003. Baik, untuk soal 11.7, yaitu hitunglah daya yang terpakai pada ketiga resistor 10 ohm dalam soal 11.6 dari komponen simetris, arus dan tegangan-tegangan. Ujilah jawaban yang didapat itu. Baik, jawaban dari soal 11.6 diketahui PN1 atau tegangan fase A terhadap netral urutan positif 51,91 dengan sudut kemiringan 27,11 derajat volt. Untuk PAN2 atau tegangan fase A terhadap netral urutan negatif sama dengan 6,44 sudut kemiringan 6,05 derajat volt. Untuk IAN1 atau arus fase A urutan positif sama dengan VAN1 per R beban sama dengan 51,91 sudut kemiringan 27,11 per 10 sama dengan 5,191 sudut kemiringan 27,11 derajat ampere. Untuk IAN2 atau arus fase urutan negatif sama dengan VAN2 per R beban sama dengan 6,44 sudut kemiringan 6,05 derajat per 10 sama dengan 0,66 sudut kemiringan 27,11 derajat ampere. VAN0
sama dengan 0. IAN 0 sama dengan 0. Baik, untuk S adalah daya kompleks atau daya total. X sama dengan 3 dalam kurung Pn1 dan VAN2 dikali IAN1 dan IAN2. S sama dengan 3 dalam kurung VAN1 kali IAN1 ditambah VAN2 dikali IAN2. S sama dengan 3 sama dengan 51,91 dikali 5,191 ditambah 6,44 dikali 0,644. S sama dengan 3 269,64 tambah 4,148 sama dengan 820,8 watt. Baik, untuk hasil keseluruhan S sama dengan, atau S itu daya kompleks atau daya total. S sama dengan IA2 per R tambah IB2 per R tambah IC2 per R. S sama dengan 5,742 kuadrat dikali 10 tambah 5,266 kuadrat tambah 10 ditambah 4,625 kuadrat tambah dikali 10 sama dengan S sama dengan 820,9 watt. Baik, untuk soal selanjutnya 11.8, yaitu 3 buah transformator fasa tunggal dihubungkan seperti terlihat dalam gambar 11.2 untuk membentuk suatu transformator Y delta. Gulungan-gulungan tegangan tingginya terhubung Y dengan tanda-tanda kutub seperti tunjukkan. Gulungan-gulungan yang digandeng secara magnetis digambarkan dalam arah sejajar. Tentukanlah penempatan tanda-tanda kutub yang benar pada gulungan-gulungan tegangan rendah. Tunjukkan terminal-terminal yang diberikan angka pada sisi tegangan rendah. A dengan huruf A, B dan C di mana IA1 mendahului IA1 dengan 30 derajat dan B dengan huruf A, B dan C sehingga IA1 berbeda fasa sebesar 90 derajat terhadap IA1. Baik, untuk jawaban 11.8, yaitu huruf X1 dan X2 ditempatkan pada diagram transformator sedemikian rupa sehingga VAN mendahului VDN dengan 30 derajat, sedangkan tegangan VEN dan VFN mempunyai hubungan yang semestinya dengan VDN. Diagram tegangan yang benar jika VAB adalah sebagai pedoman atau referensi seperti di bawah ini. VAN mendahului VDN dengan 30 derajat. Jadi terminal D dengan A, F adalah A. Terminal E adalah B, D dan B adalah B. Terminal F adalah C, E adalah C. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Untuk selanjutnya saya mempersilakan teman kelompok saya atas nama Saudara Johan Setiawan untuk melanjutkan memaparkan materi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Johan Setiawan, kelas PT02. Saya dari kelompok 2 menjelaskan tugas yang telah dikerjakan. Tugas 11.9. Pertanyaannya, misalkan bahwa arus-arus yang ditetapkan dalam soal 11.5 mengalir menuju suatu beban dari saluran-saluran
yang terhubung ke sisi Y. Suatu transformator delta Y dengan rating 10 megavolt ampere 13,2 delta per 66 Y kilovolt. Tentukan arus-arus yang mengalir dalam saluran-saluran pada sisi delta dengan mengubah komponen simetris arus-arus ke dalam PU dengan dasar rating transformator dan dengan menggeserkan komponen-komponen menurut persamaan 11.23. Ujilah hasil dengan menghitung arus di setiap fase gulungan delta dalam ampere langsung dari arus pada sisi Y dikalikan dengan perbandingan jumlah liritan gulungan. Lengkapi pengujian tersebut dan menghitung arus-arus saluran dari arus fase pada sisi delta. Jawaban: arus-arus besar akan digunakan untuk arus-arus ke beban. Karena beban pada sisi tegangan tinggi dari transformator rangkaian adalah sama seperti dalam gambar 11.6. Kecuali bahwa arah-arah yang ditunjukkan untuk arus saluran harus dibalik arah. Arus delta tetap sama. Terminal A, B, C dihubungkan ke beban dan terminal A, B, C dihubungkan ke catu daya. Persamaan 11.23 masih berlaku. Jawab: arus saluran dasar adalah sisi Y 10.000 per 3 kali 6, 66 sama dengan 87,5 ampere. Sisi delta 10.000 per 3 kali 13,2 sama dengan 437,4 ampere. Dari soal 11.5 di atas, arus pada saluran sisi Y adalah I A1 sama dengan 111,5 minus 5 derajat per 87,5 sama dengan 1,274 minus 5 derajat PU. I A2 sama dengan 29,9 105 derajat per 87,5 sama dengan 0,342 105 derajat PU. Dari persamaan 11.23 arus pada sisi delta adalah I A1 sama dengan J I A1 sama dengan 90 derajat kali 1,274 minus 15 sama dengan 1,274 75 derajat sama dengan 0,329 tambah J 1.231 PU. I A2 sama dengan minus J I A2 sama dengan 1 minus 90 derajat kali 0,342 105 derajat sama dengan 0,342 15 derajat sama dengan 0,330 tambah J 0.089 PU. IA sama dengan I A1 tambah I A2 sama dengan 0,329 tambah J 1.231 tambah 0.230 tambah J 0.081. IA sama dengan 0,630
659 tambah C 1.32 sama dengan 1.439, 63,46 derajat PU. IB1 sama dengan A2 IA1 sama dengan 1.240 derajat kali 1.27475 derajat sama dengan 1.274 volt 315 derajat PU. IB1 sama dengan 0,90 kurang J 0.90 PU. IB2 sama dengan A1A2 sama dengan 120 derajat kali 0,342 15 derajat sama dengan 0.342 135 derajat PU. IB2 sama dengan minus 0.242 tambah J 0.242 PU. IB sama dengan IB1 tambah IB2 sama dengan 0,90 kurang J 0.90 kurang 0.242 tambah J 0.242. IB sama dengan 0.658 kurang J 0.658 sama dengan 0.931 minus 45 derajat PU. C1 sama dengan IA1 sama dengan 120 derajat kali 1.27475 derajat sama dengan 1.274 195 derajat PU. Saat C1 sama dengan minus 1.231 kurang J 0.33 PU. IC2 sama dengan A2 IA2 sama dengan 250 derajat kali sama dengan 0.342 15 derajat sama dengan 0.342 255 PU. IC2 sama dengan minus 0.08 minus 0.089 kurang J 0.33 PU. IC sama dengan IC1 tambah IC2 sama dengan minus 1231 kurang J 0,33 kurang 0.089 kurang J 0.33. IC sama dengan minus 1.32 kurang J 0.66 sama dengan 1476 minus 154,4 derajat PU atau 1476 206,6 derajat PU. Jadi IA sama dengan 1475 63,46 derajat kali 437,4 sama dengan 642,2 600,46 derajat ampere. IB sama dengan 0.931 minus 45 derajat kali 437,4 sama dengan 407,2 minus 45 derajat ampere. IC sama dengan 1476 minus 153,4 derajat kali 437,4
sama dengan 645,6 minus 154,4 derajat ampere. Perbandingan lilitan transformator 66 per 3 kali 13,2 sama dengan 2,89. IAB sama dengan 2,89. IC sama dengan 2,89 kali 190 derajat sama dengan 289,90 derajat sama dengan 0 tambah C 289. IPC sama dengan 2,89. IA sama dengan 2,89 kali 100 0 derajat sama dengan 299 0 derajat sama dengan 289 tambah C 0. ICA sama dengan 2,89. IB sama dengan 2,89 kali 141,4 225 derajat. 408,65 225 derajat sama dengan minus 289 kurang J 299. Itulah jawaban dari tugas 11-9. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.